Ketika seseorang meratapi kekecewaan, kepedihan, biasanya dia walaupun mungkin diam, tetapi dia meratapi hidupnya, meratapi kekecewaannya. Di dalam dunia ini begitu banyak kepedihan, kekecewaan, kesedihan yang melanda hidup setiap kita. Justru ketika kita mengalami kepedihan, meratap itu terkadang menggugah hidup kita dan mengubah hidup kita. Ada orang-orang yang mungkin ketika dia mengalami kepedihan, kegagalan, kekecewaan, justru dia malah berubahnya ke hal yang berbeda. Dia mungkin menjadi lebih pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak bergaul, akhirnya menarik diri dari pergaulan. Tetapi ada juga yang ketika dia mengalami masalah, dia meratapi hidupnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendukung saya dengan mengklik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat mengetahuinya karena menerima pemberitahuan atau notifikasi. Siapa yang tidak pernah menangis di dalam kehidupan ini? Adakah di antara Bapak Ibu tidak pernah menangis selama hidup di dunia ini sejak dilahirkan sampai sekarang? Sungguh luar biasa kalau ada manusia yang tidak pernah menangis dari sejak dilahirkan sampai sekarang. Even mungkin dia tidak bersuara tetapi dia meneteskan air mata. Mengalami suatu ratapan yang luar biasa, berbicara ratapan, berbicara kesedihan, kekecewaan yang begitu sangat dalam. Namanya seseorang ketika dia meratap, dia pasti akan benar-benar mengalami kepedihan, sesuatu hal yang menggores jiwanya, menggores hatinya, dan sangat membuat dia terpukul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rata-rata setiap manusia pasti mengalami yang namanya menangis atau meratapi dengan tangisan. Dan saya yakin mungkin tidak ada yang tidak pernah mengalami hal seperti ini. Ketika seseorang meratapi kekecewaan, kepedihan, biasanya dia walaupun mungkin diam, tetapi dia meratapi hidupnya, meratapi kekecewaannya. Di dalam dunia ini begitu banyak kepedihan, kekecewaan, kesedihan yang melanda hidup setiap kita. Justru ketika kita mengalami kepedihan, meratap itu terkadang menggugah hidup kita dan mengubah hidup kita. Ada orang-orang yang mungkin ketika dia mengalami kepedihan, kegagalan, kekecewaan, justru dia malah berubahnya ke hal yang berbeda. Dia mungkin menjadi lebih pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak bergaul, akhirnya menarik diri dari pergaulan. Tetapi ada juga yang ketika dia mengalami masalah, dia meratapi hidupnya, justru membuat dia berjalan ke hal-hal yang positif. Dia justru malah semakin semangat, dia membuat segala sesuatunya supaya berhasil, dia merencanakan hidupnya ke depan. Jadi berbicara ratap tangis, kalau kita masih hidup di dunia ini, nah Bapak Ibu Saudara masih hidup kan? Justru itu bisa membawa hal kita kepada yang positif dan negatif. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah kita sendiri.
kita mau meresponinya seperti apa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa setiap peristiwa itu akan mendatangkan kebaikan buat kita, maka kita bisa meresponnya untuk hal-hal yang positif. Ini semua tergantung kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau meresponnya kemana? Nah, kalau kita tidak bisa menerima dan tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan, ini yang membawa kita ke arah negatif, yaitu bisa saja kita menarik diri, kita menjadi tidak bersemangat, kita menjadi kecewa. Ini. Tetapi harus kita sadari, hidup di dunia ini kan singkat ya Bapak Ibu Saudara, 70 tahun. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara akan banyak juga yang mengalami ratap tangis, kesedihan, kepedihan di dalam hidup ini. Justru saat ini saya mengingatkan, mari yuk Bapak Ibu Saudara, bukan saya juga tidak pernah mengalami ratapan tangisan, kepedihan. Saya ingat bagaimana saya juga mengalami kepedihan, meratap sedih, ya ketika ditinggal sama orang tua saya. Nah, ketika hal ini terjadi, kita mengalami suatu kesedihan yang luar biasa. Justru makanya di sini, ayo Bapak Ibu Saudara, ini masih sementara ketika kita meratap di dunia ini. Masih sebentar Bapak Ibu Saudara. Tetapi nanti ketika kita masuk di dalam kehidupan kekekalan, dan setiap kita pasti akan masuk ya. Setiap kita Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pasti akan masuk di dalam kehidupan kekekalan. Cuman ada dua pilihan, kekekalannya ini kita nanti di tempat yang dimuliakan bersama dengan Tuhan, atau kekekalannya ini justru kita hanya menemui ratap tangis yang selama-lamanya. Kok bisa? Ratap tangis yang selama-lamanya ini adalah kita meratapi karena kita terpisah dari hadirat Bapa di surga. Kita terpisah dari Tuhan, dan kita berada di tempat yang tidak mengenakan, di tempat yang mungkin tidak kita inginkan. Kalau kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi ketika kita di kekekalan, di tempat yang kita dimurkai oleh Tuhan, ingat ya, dimurkai oleh Tuhan, ini yang membuat kita mengalami ratap tangis selama-lamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, selama-lamanya, tidak ada batas waktu. Maukah Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti ini? Kalau kita tidak mau mengalami hal seperti ini, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu hidup kita di dunia ini. Kalau kita tidak mau mengalami ratap tangis yang selama-lamanya, maka kita harus ada di dalam kehidupan dunia ini yang singkat, 70 tahun kalau kuat. Ini pun harus kita upayakan bagaimana kita mengalami perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan di mana kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang menjadi target di dalam kehidupan kita, supaya jangan sampai kita mengalami ratap tangis yang selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita mengalami ratap tangis di dunia saja begitu menggores jiwa, begitu menyakitkan, begitu menyedihkan. Bagaimana kalau selama-lamanya? Coba ayo kita merenungkan Bapak Ibu Saudara. Saat ini pasti Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami ratap tangis, mengalami kesedihan ketika hidup di dunia ini. Mungkin saat kita punya uang tidak bisa membayar hutang, kita nggak punya uang, lalu mungkin kita tidak punya uang untuk makan, kita tidak punya hal segala sesuatu, mungkin kita hidup di dalam kemiskinan, kita mengalami kekecewaan, tidak ada orang yang tolong sana sini, kita sedih. Nah, ini ratapan tangis seperti ini masih sementara. Atau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Ini ratap tangis yang sementara, ya bisa dihitung jari lah. Bisa dihitung waktunya, seminggu, 2 minggu, paling lama juga sebulan dan 3 bulan kalau kita ditinggal sama orang kita kasih. Setelah itu akan berangsur-angsur pulih, akan berangsur-angsur mengalami kehidupan yang normal seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya mengingatkan, ayo, jangan sampai kita mengalami ratap tangis yang selama-lamanya.
di mana di situ hanya ada ketakutan, kepedihan, kesedihan, dan kita tidak bisa merubahnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa merubahnya. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa merubahnya lagi. Mau berubah supaya tidak ada di tempat itu? Sekarang. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya. Ayo kita rubah cara hidup kita, cara berpikir kita. Semua ini adalah kesempatan. Selama kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan di dalam dunia ini. Agar kita tidak masuk ke tempat di mana hanya ada ratap tangis di sana. Mari Bapak Ibu Saudara, berubahlah mulai hari ini. Saya mengajak, yuk kita sama-sama berubah. Kita sama-sama merenungkan diri kita sendiri. Supaya jangan sampai kita ada di tempat yang menakutkan itu. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa, ayo dukung saya dengan memberikan tanda like. Boleh tinggalkan komentar di kolom komen. Bagi yang baru pertama kali dan belum pernah mengklik subscribe, ayo klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya dengan mengklik gambar lonceng dan pilih semua notifikasi. Supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati. Salam transformasi.